Selamat datang di channel Agus Pratondo, tempat kita menjelajahi dunia teknologi informasi yang dinamis. Di sini, kita akan membahas berbagai topik menarik seputar smartphone, aplikasi, dan perkembangan teknologi terkini. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini agar Anda tidak ketinggalan update menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Halo semua pelanggan channel Agus Pratondo. Selamat datang di segmen edukasi keamanan digital. Di era serba online ini, internet telah membuka banyak pintu kemudahan dan informasi bagi kita semua, termasuk bagi sahabat netra. Namun di balik kemudahan itu ada bahaya yang mengintai, yaitu kejahatan cyber. Episode kali ini, kita akan membahas secara khusus bagaimana sahabat netra dapat mengenali dan menghindari jebakan-jebakan siber. Sahabat netra seringkali mengandalkan teknologi bantu seperti pembaca layar, screen reader, untuk mengakses informasi digital. Para pelaku kejahatan cyber menyadari hal ini dan kerap kali mencoba memanfaatkan celah yang ada. Mari kita kenali beberapa ancaman cyber yang perlu diwaspadai. 1. Phishing dan spear phishing. Ini adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Pelaku biasanya menyamar sebagai pihak terpercaya, misalnya bank, layanan langganan, atau bahkan teman. Bagi pengguna pembaca layar, terkadang sulit untuk membedakan email atau pesan phishing. Pelaku mungkin menggunakan tautan palsu yang jika dibacakan sekilas terdengar asli. Mereka juga bisa mengirimkan lampiran berbahaya yang jika diunduh dapat menginstal malware. Waspadalah jika ada email atau pesan yang meminta data pribadi secara mendadak, disertai ancaman, atau tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan pernah mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak jelas. Jika ragu, hubungi langsung pihak terkait melalui nomor kontak resmi mereka, bukan dari informasi yang ada di email atau pesan tersebut. 2. Malware dan ransomware. Malware adalah perangkat lunak jahat yang dapat merusak perangkat, mencuri data, atau memata-matai aktivitas online Anda. Ransomware adalah jenis malware yang akan mengenkripsi data Anda dan meminta tebusan untuk membukanya. Sahabat netra bisa tanpa sadar mengunduh malware dari situs web yang tidak aman, lampiran email, atau bahkan melalui iklan berbahaya yang mungkin tidak terdeteksi sepenuhnya oleh pembaca layar sebagai ancaman. Pastikan perangkat Anda, baik komputer maupun ponsel, selalu terpasang perangkat lunak antivirus yang terpercaya dan selalu perbarui secara berkala. Berhati-hatilah saat mengunduh aplikasi atau file di situs web palsu atau tidak aksesibel. Pelaku kejahatan bisa membuat situs web palsu yang tampilannya sangat mirip dengan situs aslinya. Tujuannya tentu saja untuk mencuri data login Anda. Selain itu, banyak situs web yang belum sepenuhnya aksesibel bagi pengguna pembaca layar. Struktur yang buruk, tombol tanpa label yang jelas, atau captcha visual yang sulit diatasi dapat menjadi frustasi dan bahkan berisiko. Terkadang karena kesulitan bernavigasi, pengguna bisa saja tanpa sengaja mengklik sesuatu yang berbahaya. Selalu periksa ulang alamat URL situs web sebelum memasukkan informasi penting. Pastikan ada ikon gembok yang menandakan koneksi aman HTTPS. Jika sebuah situs web terasa sulit dinavigasi atau mencurigakan, lebih baik tinggalkan. Rekayasa social engineering. Ini adalah teknik manipulasi psikologis untuk membuat korban mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu. Pelaku bisa berpura-pura menjadi petugas teknis, teman yang membutuhkan bantuan, atau bahkan penegak hukum. Melalui telepon atau pesan suara, pelaku bisa terdengar sangat meyakinkan. Mereka mungkin memanfaatkan keterbatasan visual untuk membuat Anda percaya pada skenario palsu. Lalu, bagaimana cara kita sebagai sahabat netra melindungi diri dari bahaya-bahaya tersebut? Berikut beberapa tips praktis. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan gunakan kata sandi yang sama untuk berbagai akun. Pertimbangkan penggunaan pengelola kata sandi, password manager yang aksesibel. Aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA. Ini menambahkan lapisan keamanan ekstra selain kata sandi, biasanya berupa kode yang dikirim ke ponsel Anda. Banyak layanan online kini mendukung 2FA yang kompatibel dengan aplikasi Authenticator. Perbarui perangkat lunak secara berkala. Ini termasuk sistem operasi, browser, antivirus,
dan aplikasi lainnya. Pembaruan seringkali berisi perbaikan keamanan penting. Hati-hati dengan Wi-Fi publik. Hindari melakukan transaksi keuangan atau mengakses data sensitif saat terhubung ke jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Jika terpaksa, gunakan VPN, Virtual Private Network. Pelajari pengaturan aksesibilitas dan keamanan pembaca layar Anda. Kenali fitur-fitur yang dapat membantu Anda mendeteksi konten mencurigakan atau mengatur tingkat keamanan yang lebih tinggi. Verifikasi sebelum purchase. Jika menerima pesan atau email mencurigakan yang mengatasnamakan seseorang atau lembaga, lakukan verifikasi melalui jalur komunikasi lain yang sudah Anda ketahui keamanannya. Bergabung dengan komunitas. Bertukar informasi dan pengalaman dengan sesama penyandang disabilitas netra mengenai ancaman siber dan cara mengatasinya bisa sangat membantu. Jangan takut bertanya atau melapor. Jika Anda merasa menjadi korban atau menemukan aktivitas mencurigakan, jangan ragu untuk meminta bantuan orang yang Anda percaya atau melaporkannya kepada pihak berwenang. Para pelanggan channel Agus Tratondo, keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan dan pengetahuan yang tepat, kita semua, termasuk sahabat netra, dapat menjelajahi dunia digital dengan lebih aman dan nyaman. Ingatlah selalu, informasi pribadi Anda sangat berharga. Lindungi diri Anda, lindungi data Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka. Dan tentu saja subscribe channel Agus Pratondo biar nggak ketinggalan video terbaru. Kalau ada pertanyaan atau saran, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat!